Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Lasyami dengan NIM 1923-1114 dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Materi yang pertama yaitu adalah tekanan zat padat. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar, dan sebaliknya. Semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Terlebih dahulu, tekanan didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda, tiap satu satuan luas permukaan yang dikenai gaya. Secara sistematis, tekanan dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per A. P yaitu tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F yaitu gaya dengan satuan Newton, dan A merupakan luas bidang dengan satuan meter kuadrat. Dengan kata lain, tekanan zat padat sebanding dengan gaya yang dikerjakan dan berbanding terbalik dengan luas bidang tempat gaya yang bekerja. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas contoh soal mengenai tekanan zat padat, yaitu seorang anak bermassa 30 kg berdiam di atas lantai dengan luas kakinya masing-masing 75 cm². Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar tekanan anak terhadap lantai? Baiklah, diketahui massa anak yaitu 30 kg dengan luas permukaan kakinya yaitu 75 cm². Tadi dikatakan di soal dengan masing-masing luas kakinya, berarti dikali dengan 2 kali 75 cm². Hasilnya yaitu adalah 150 cm², kemudian diubah ke meter kuadrat 0,015 meter kuadrat, dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yaitu tekanan. Rumus dari tekanan adalah F per A. F diketahui massa kali gravitasi, maka massanya yaitu adalah 30 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan luas permukaan yaitu 0,015 meter kuadrat. Didapatkan hasilnya yaitu 20.000 Newton per meter kuadrat. Materi yang kedua yaitu tekanan zat cair. Pada tekanan zat cair kita akan mempelajari tentang yang pertama tekanan hidrostatik, yang kedua ada hukum Archimedes, dan yang ketiga ada hukum Pascal. Kita masuk yang pertama yaitu tentang tekanan hidrostatik. Semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatik yang dilakukan oleh zat cair tersebut semakin besar. Dan semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Tekanan hidrostatik yaitu tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair yang diam. Besarnya tekanan hidrostatik suatu zat cair dapat diselidiki dengan menggunakan alat yaitu yang bernama HALT. Dengan menggunakan alat tersebut, diketahui bahwa semakin dalam zat cair, maka tekanan yang hidrostatik lakukan oleh zat cair tersebut akan semakin besar. Dan pada kedalaman yang sama, tekanan-tekanan tersebut sama besar dan ke segala arah. Tekanan hidrostatik bergantung pada massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi bumi di mana zat cair tersebut berada. Dengan rumus yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. P yaitu tekanan hidrostatik Newton per meter kuadrat, Rho yaitu massa jenis zat cair kilogram per meter pangkat 3, dan G yaitu percepatan gravitasi dengan meter per sekon kuadrat. H merupakan kedalaman zat cair dari permukaan. Yang kedua ada hukum Archimedes. Orang yang pertama kali menemukan gaya ke atas pada suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair adalah Archimedes. Beliau
lahir pada tahun 287 sebelum Masehi, zaman Yunani kuno. Archimedes mengemukakan hukumnya yang menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Maka, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Secara sistematis, rumusnya yaitu Fa gaya ke atas atau Archimedes dengan satuan Newton, Rho F yaitu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup atau VBF. Alat-alat dalam kehidupan sehari yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Archimedes yaitu adalah perahu, kapal selam, galangan kapal, jembatan pohon, dan hidrometer. Pada hukum Archimedes terdapat tenggelam, melayang, dan mengapung. Suatu benda dikatakan tenggelam jika gaya atas yang diberikan oleh suatu benda lebih kecil daripada berat benda tersebut, maka benda tersebut akan tenggelam. Dan jika benda tersebut melayang, maka gaya yang diberikan pada suatu benda akan sama beratnya dengan berat benda tersebut. Jika suatu benda dikatakan mengapung, maka gaya ke atas yang diberikan oleh benda tersebut lebih kecil daripada berat benda tersebut. Di sini saya mempunyai contoh soal tentang tekanan hidrostatik. Hitunglah tekanan hidrostatik air pada sebuah bejana dengan kedalamannya yaitu 30 cm dari permukaan air. Jika diketahui massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi buminya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui kedalamannya 30 cm. Berarti diubah ke meter, 0,3 meter. Massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, berarti rho airnya yaitu 1000. Dan gravitasi bumi atau G 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanya adalah tekanan hidrostatik. Maka dijawab tekanan hidrostatik atau pH sama dengan rho dikali G dikali H. Massa jenis air dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman zat cair. Maka 1000 kg per meter kubik dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 0,3 meter, maka didapatkan hasilnya 3000 Newton per meter kuadrat. Baiklah, materi yang ketiga pada tekanan zat cair yaitu ada hukum Pascal. Hukum Pascal dikemukakan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besarnya yang sama. Secara sistematis, rumus dari hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F yaitu gaya yang diberikan kepada penampang, A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Hukum Pascal banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada peralatan-peralatan hidrolik seperti dongkrak hidrolik, kempa hidrolik, rem hidrolik, atau alat pengangkat mobil. Dan ini adalah contoh dari hukum Pascal pada pompa hidrolik. Ini adalah gaya yang diberikan pada penampang pertama. Ini adalah luas permukaan pada penampang pertama. Ini adalah tekanan. Ini adalah gaya yang diberikan pada penampang kedua. Dan ini adalah luas penampang kedua. Dan ini adalah tekanan. Di sini saya mempunyai soal tentang hukum Pascal, yaitu diketahui penampang penghisap
Suatu gempa hidrolik yang kecil adalah 25 cm dan yang besar adalah 500 cm. Bila penghisap kecil diberi gaya 100 Newton, maka berapakah gaya yang terjadi pada penghisap besar? Maka rumus yang kita pakai yaitu menggunakan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Baiklah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Diketahui luas penampangnya yaitu 25 cm. Luas penampang yang keduanya yaitu 500 cm. Dan gaya yang diberikan adalah 100 Newton. Gaya 100 Newton ini diberikan kepada penghisap kecil. Yang ditanya, maka berapakah gaya yang terjadi pada penghisap besar? Berarti yang ditanya adalah F2. Rumus yang kita gunakan yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gaya penampang pertama dibagi dengan luas penampang pertama sama dengan gaya pada penampang kedua dan luas pada penampang kedua. Yang ditanya F2, maka dari penyelesaian soal ini bisa kita kali silang yaitu F2 sama dengan F1 per A1 dikali A2. 100 Newton per 25 cm dikali 500 cm. Cm dan cm-nya dicoret, maka hasilnya yaitu 2000 Newton. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.